Wah, sorry. Ya, elah dia ngomong apa lagi? Iya, where. Jakarta Kota. Hah? Kita udah di Jakarta Kota. Kemana? Jakarta Kota? Iya. Mau kemana? Sorry? Mau kemana? Where? Betul. Oh, mau foto-foto. Yaudah yuk, naik aja yuk. Yuk. Oke. Siap loh. Sudah nggak asing lagi dong dengan kendaraan nyentrik roda 3 ini. BAJAJ, Bajaj. Itulah namanya. Kendaraan unik ini ternyata punya sejarah hidup yang cukup dinamis. Mau tahu metamorfosis dan dinamika perjalanan sang bajaj ini? Ini dia. Istilah bajaj sendiri merupakan nama seorang pengusaha India, Jamnalal Bajaj. Beliau adalah murid kesayangan Mahatma Gandhi. Jamnalal sukses merintis karir auto bajajnya yang menjadi usaha terbesar di dunia. Kayak gini nih bentuk bajaj India. Nah, negara lain pun menggunakan bajaj sebagai sarana transportasinya. Seperti di Pakistan, Thailand, dan Inggris. Akhirnya setelah menari-nari di negeri Sungai Gangga, bajaj pun datang di Jakarta sekitar tahun 70-an. Wes, yang tadinya aca-aca nehi-nehi, jadi iye kagak-kagak dong. Warnanya pun berubah tuh, jadi ngejreng banget. Orange alias oranye. Nah, mau tahu kan kisah awal bajaj ini ketika menginjakan rodanya di kota Jakarta? Bajaj itu sebetulnya suatu alat angkutan yang memang dibutuhkan waktu itu oleh masyarakat di DKI Jakarta. Nah, tentunya ada beberapa alternatif moda yang pemerintah selalu menyediakan untuk masyarakatnya. Nah, alternatif moda itu bisa kita bilang ada oplet, ada sepeda motor, ada becak, dan lain-lain. Salah satu bentuk dari moda transportasi yang waktu itu disetujui atau diperkenankan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta adalah kendaraan bermotor roda 3 yang diistilahkan bajaj buatan India, diupayakan waktu itu sebagai pengganti becak. Nah, bajaj ini masuk ke DKI Jakarta, diberikan izin masuk ke Jakarta pada tahun 1975. Nah, produk-produk dari perusahaan bajaj itu sendiri tahun 75 dan sampai tahun 81 dia diproduksi. Wah, lumayan tua juga ya si nyentrik ini. Lalu bajaj ini cocoknya untuk wilayah seperti apa sih? Dan kalau kita bicara bajaj itu jangkauannya agak berbeda sama moda-moda transportasi lainnya seperti mikrolet dan lain-lainnya. Tentu bajaj mungkin bisa kita kategorikan lebih kepada, kalau menurut saya ya, lebih kepada moda transportasi di wilayah permukiman. Jadi lebih tepat. Jadi misalnya kalau dia bajaj menggantikan becak, ya yang becak juga tadinya juga becak pernah menjadi ikon di kota Jakarta juga gitu. Tapi dengan seiringnya perubahan zaman, becak itu sendiri kemudian hilang, sama kondisinya, nasibnya sama dengan bajaj sekarang. Setelah berapa puluh tahun kemudian, dengan adanya perubahan-perubahan zaman tadi, bajaj pun yang tadinya jadi ikon sekarang jadi tidak menjadi ikon lagi, bahkan ada keinginan untuk dihilangkan, diganti dengan moda yang lain, misalnya kancil dan sebagainya. Bajaj ternyata bisa dijadikan bisnis yang cukup menghasilkan. Hal ini dijalani oleh seorang pemilik pool bajaj yang berada di Jakarta Pusat. Kalau bajaj ini kayak praktis, Mbak, risikonya nggak terlalu berat. Lain sama kayak kita kendaraan umum ya, mobil, taksi, itu spare partnya juga kan lumayan. Kalau bajaj, rem aja karet rem masih 500 perak, Mbak, gitu. Jadi sederhana tapi ada maju ke depan lah gitu. Nggak terlalu, bebannya kita nggak terlalu berat kayak kendaraan besar gitu, Mbak, gitu. Lalu, suka dukanya selama berbisnis bajaj? Ya kadang-kadang itu, Mbak, dibalari supirnya, Mbak. Dari tahun 90 sampai sekarang ada 5 biji dijual sama supirnya gitu. Ya rezeki ada gitu, ada. Ya lumayan lah bisa nyekolahin anak gitu. Lumayan menarik ya berbisnis nyentrik ini. Jadi penasaran, apa sih bagian-bagian dari bajaj ini? Bajaj itu punya starter manual yang disebut selaan.
Lalu ada tangki oli samping. Dan yang ini nih, knalpot yang suaranya memekakan telinga dan menyumbangkan banyak banget polusi tentunya. Pastinya bajai beroda 3. 1 di depan dan 2 lainnya di belakang. Ada lampu kecil di bagian depannya. Kalau ini nih, kode wilayah beroperasi yang terbatas pada 1 kota madya saja. Dan yang ini, atap pelindung dari panas dan hujan. Wih, nyentrik juga kan? Nah, ibarat pepatah, ada gula ada semut. Ini juga berlaku untuk ada bajai, pastinya ada sang supir yang mendampinginya. Kalau pendapatan tahun yang dulu, tahun sekitar Mbak Mega itu, kita masih sisa 50-60 ribu setengah hari. Kalau sekarang paling pol itu 25 ribu setengah hari. Jangan habisin dulu foto-fotonya. Awalnya adalah ini ide bersama, ide saya sama 2 orang lainnya ya. Itu ide awalnya. Jadi waktu itu ada ceritanya adalah Bajai Bang Mamat atau BBM. Tapi saya ganti namanya jadi Bajai Bajuri gitu loh. Nah, sitkomnya itu settingnya adalah cerita tentang seorang yang narik bajai, kehidupan seorang yang narik bajai. Dan problemanya yang muncul di situ adalah masalah keluarga, yang utamanya tema sentralnya adalah antara mertua dan mantu. Berkat kemunculan sitkom ini, keberadaan bajai makin dikenal masyarakat Indonesia. Nah, selain Mat Solar dalam sitkom Bajai Bajurinya, ada lagi nih, grup lawak yang juga mampu memperpanjang eksistensi bajai di ibu kota. Mereka adalah Trio Bajai. Grup lawak jebolan ajang audisi pelawak TPI ini terdiri dari 3 orang personil. Nama Trio Bajai mereka gunakan karena kemanapun mereka pergi selalu bertiga. Ya seperti roda bajai. Bisa aja. Ketiga personil itu adalah Melki, Aden, dan Isa. Bukan cuma para public figure aja yang mentenarkan kembali si bajai. Mainan ini pun turut andil dalam mengeksiskan keberadaan bajai di hati masyarakat. Widih, lincah banget ya. Mau lebih jauh lagi, terbukti bahwa keberadaan bajai mampu memberikan inspirasi bagi para pencinta gambar. Ini dia nih, berbagai imajinasi sebagian orang yang menuangkan ekspresi mereka tentang bajai. Wah, kalau bajainya kayak gini, pesawat juga kalah deh. Namanya juga bajai, kadang-kadang ngadatnya kambuh juga. Apa sih kekurangan dan kelebihan bajai ini? Pastinya suara berisik ini menjadi ciri khas bajai yang memekakan telinga. Asapnya itu loh, dari warnanya aja udah gak menarik. Bau pula. Tapi bajai jalannya ekspres banget. Tarif bajai relatif murah loh. Dan bisa muat banyak lagi. Wajarlah kalau setiap hal di dunia ini ada yang dibanggakan atau mungkin dipandang sebelah mata. Untuk itu, setelah sekian lama bertahan dengan segala yang dimilikinya, akhirnya bajai pun beregenerasi menjadi Bajai BBG. BBG? Bisa ditebak kalau bajai ini berbahan bakar gas. Keberadaan bajai BBG ini menggantikan bajai oren yang berbahan bakar bensin. Tahap peremajaan ini sudah berlangsung sekitar 2 tahun terakhir. Yang paling anyar nih, peremajaan ini dilakukan bulan Mei lalu di Pool Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang terletak di Pulau Gebang. Untuk mengoperasikan sebuah bajai BBG, konsekuensinya 1 buah bajai oren pun dimusnahkan. Hah? Dimusnahkan? Mungkin lebih halus lagi kalau kita bilang diremajakan. Atau mau lebih keren lagi, bajai bensin dikonversi menjadi bajai BBG. Walau terlihat sedikit ironis, hal ini dilakukan untuk menghemat penggunaan BBM yang kini semakin mahal.
untuk masa yang akan datang sih oke gitu. Asal ya kembali lagi tadi indikatornya keselamatan, kenyamanan penumpang, polusi udara itu harus dijaga karena kota kan makin lama makin heterogen, makin besar, makin padat. Kita harus yang disebut keselamatan penumpang itu bukan penumpang bajainya saja, tapi keselamatan semua pengguna jalan yang ada gitu. Jadi penasaran, bagaimana sih wajah baru bajai kali ini? Wah, starternya udah canggih nih, nggak usah ditarik-tarik lagi. Kalau ini tangki untuk menampung gas. Tuh, logo rutenya lebih jelas kan? Tetap sih, ada knalpotnya, tapi asap yang dikeluarkannya lumayan ramah dibanding bajai bahan bakar bensin. Kalau saya terus terang milih BBG karena dia suaranya halus. Enakan BBG jauh. Apa kenapa, Ini Pak? ya getarannya nggak polusi. Enak bawanya, nggak dut-dut gitu. Sah-sah aja sih pendapat semua orang. Toh semua memang kembali ke selera masing-masing. Kalaupun semua ini berdasarkan kebijakan yang berkuasa dan memberikan manfaat untuk kita semua, kita manggut-manggut aja kan? Kalau saya malah punya pikiran gimana kalau yang bajai BBG itu kasih argo aja sekalian. Setuju sih, cuman saya harapkan yang lama juga jangan dihilangkan gitu. Terbukti kan keberadaan si bajai nyentrik tetap aja mendapat tempat tersendiri di hati warga ibu kota. Nah, finish kok. Jakarta Kota. Ini Jakarta Kota. Tuh kalau mau foto-foto di situ itu tuh. Berapa? 20.000. 20.000. Ini dia. Ini coba bukan yang warna hijau kok. Ini? Kok beneran gak ngerti? Bisa gitu sebenarnya kok. Coba nah ini. Arigato juga. Iya, arigato. Walaupun kini ada pendatang yang menjadi ikon baru Jakarta, bajai tetap memberi warna tersendiri dan menghiasi megahnya metropolitan. Perjalanan bajai dari negeri asalnya memulai catatan putih sang bajai untuk ditorehkan dengan segala cerita penuh makna. Ketika dia menginjakan rodanya di tanah Batavia, konflik dan cerita jenakanya selalu menjadi bagian dari kerasnya hidup di ibu kota. Kini, wajah baru sang bajai dengan embel-embel BBG yang disandangnya mengesiskan diri agar tetap dicintai pengguna setianya. Kalau boleh ambil istilah anak pang, bajai will never die. Bajai rock! This is real.